Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ngenet, yaitu segala sesuatu tentang dunia internet. Namun pada kesempatan kali ini kita akan lebih banyak membahas tentang dunia website, yaitu berkaitan dengan persiapan apa yang akan dilaksanakan ketika Anda ingin membangun website, khususnya website pribadi ya. Juga bisa dilakukan untuk website-website yang ingin besar tapi ini berdasarkan pengalaman kami ketika membangun website pribadi. Ini website kami berada dalam dunia pasar modal. Jangan lupa sebelumnya like, comment, dan subscribe untuk mengembangkan channel ini. Nah, pertama-tama yang harus Anda lakukan adalah terkait dengan survei. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sih kita bisa mensurvei sehingga menemukan satu tema. Seperti kami ini kan kok kami milih tema pasar modal? Apa sebabnya? Nah, ini penting. Pertama, Anda perlu pahami hal ini ya. Bagaimana tema saham itu berada pada tema yang lebih kecil dibandingkan tema yang lain, atau biasanya dalam dunia website itu disebut dengan micro niche ya. Jadi kan tema paling atas ini ada uang. Kalau Anda bicara uang ya sangat banyak sekali. Bagaimana cara mengumpulkan uang, bagaimana cara menginvestasikan uang, bagaimana cara mencetak uang, itu tema uang yang cukup banyak. Nah, lebih khusus adalah tema investasi. Nah, kami justru memilih yang lebih khusus daripada investasi, yaitu saham. Kok tidak properti, kok tidak emas misalkan, kok tidak yang lainnya, kenapa kok saham? Nah, ini yang akan kita bahas ya. Kenapa kok kami tidak di sini? Kenapa kok kami milih yang di sini? Pertama, kalau Anda ingin masuk di dunia website, Anda paling tidak masuk di namanya Google Trend. Ini survei ya. Survei awal ketika Anda ingin membangun website. Anda ketik aja di Google, kemudian nanti ketika ketemu Google Trend, Anda klik yang ini. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, ketika Anda sudah menemukan yang namanya Google Trend seperti ini, Anda ketik tema yang mau Anda geluti. Contoh misalkan saya ya, tema awalnya misalkan saya ingin investasi. Saya ketik aja investasi. Kemudian kita lihat hasilnya. Ini akan disurvei selama 12 bulan. Ya. Nah, kita lihat ini. Tema investasi itu ternyata stabil, naik di bulan Februari sangat tajam pada 2021 ya. Dugaan kami karena waktu itu COVID, pekerjaan cukup sulit, jadi banyak orang yang berpikir tentang investasi. Nah, kita lihat cukup stabil, tapi coba kita bandingkan dengan yang namanya saham. Kita lihat. Nah, untuk investasi ini warnanya biru ya, kalau saham ini warnanya merah. Nah, kita lihat bagaimana ternyata investasi itu jauh lebih sedikit dibandingkan orang yang mencari saham. Bahkan bisa dikatakan sepertiganya. Ya. Ini sesuatu yang membuat kami terhenyak ya. Kok bisa ternyata tema saham ini jauh lebih banyak daripada tema investasi. Padahal kalau kita lihat pada peta ini, saham ini berada di dalam lingkup tema investasi. Nah, ini yang kemudian menjadikan kita berpikir lebih keras. Kok bisa? Nah, sederhananya seperti itu. Maka kalau Anda ingin menekuni dunia ini, nah Anda lebih baik ke Google Trend terlebih dahulu. Contoh yang lain misalkan saya telah dengan tema sekolah misalkan. Nah, sekolah jauh lebih banyak lagi. Nah, ini Anda berarti secara sederhana bisa mengatakan, kalau saya pengen banyak yang baca di antara 3 tema ini, maka saya lebih baik masuk di tema sekolah. Karena banyak sekali nih
yang membaca, ya. Sangat banyak sekali. Tapi apakah sudah berhenti sampai di sini kemudian Anda selesai? Tidak. Nah, langkah berikutnya adalah Anda masuk ke Google. Nah, dari sini kan saya mengambil dunia investasi saham ya. Saya di samping alasannya saya menekuni itu jadi tahu, maka saya lebih baik menulis tentang dunia pasar modal tersebut. Nah, yang kedua adalah Anda masuk di Google. Ini halaman pertama Google. Cari tema atau sesuatu yang sering ditanyakan dalam tema itu. Contoh misalkan, saya di tema saham, maka seringkali ada orang yang mencari cara investasi saham gorengan. Ini banyaklah yang mencari ini. So kita klik atau nah, kemudian apa yang kita lihat dari sini yang perlu diperhatikan adalah Anda buka halaman 1, 2, 3 Google. Sekali lagi Anda buka halaman 1, 2, 3 di Google. Yang dilihat apa? Apakah kemudian website besar berada di situ semuanya, atau masih ada kesempatan Anda masuk di dalamnya? Kita lihat ya, halaman pertama. Ada CNBC, ini website besar. Business.com, ini website besar. Tagar.id, ini juga besar. POMS ini sekuritas ya, juga besar. Cermati.com, biasanya pokoknya kalau domainnya itu satu kata, itu biasanya website besar ya. Nah, kita lihat kemudian halaman kedua. Nah, kita lihat halaman kedua. Ada investasi kontan. Ini masih website besar. Tapi lihat, ada jurus cuan. Nah, ini sudah website-website yang tidak terlalu besar. Kemudian ada irfan.id ya. Yang ini sangat kelihatan, ini kan personal. Dari judulnya aja udah nama ya. Kemudian Coinworks. Ini juga sama, tidak begitu besar. Kita lihat halaman ketiga. Ada Hello Neo, ini juga tidak begitu besar. Kemudian ada Peluang, namanya aja harusnya kan peluang ya, tapi ini peluang, itu juga tidak begitu besar. Artinya apa? Kalau misalkan seperti ini surveinya, Anda bisa nyodok ke di antara mereka. Karena kita harus paham juga bahwasanya 80% atau bahkan 90% sumber visitor kita adalah berasal dari yang namanya Google. Maka kalau website kita tidak mampu bersaing di halaman 1 atau 2 atau 3 lah sudah maksimal sekali, maka kemungkinan mendapatkan visitornya sangat kecil sekali. Nah, ketika saya misalkan melihat seperti ini kenyataannya, saya bisa masuk. Karena dulu saya pernah membangun website itu yang berisi cerita-cerita. Kami waktu itu heran, kenapa kok visitornya sangat kecil sekali. Ternyata ketika kami ketik misalkan kisah sukses kisah SBY misalnya. Nah, ini yang nulis ini semuanya website besar. Bahkan sampai halaman 2, halaman 3 itu website besar. Sehingga kami baru sadar. Maka Anda harus survei terlebih dahulu kalau seperti ini. Nah, apakah ketika kita sudah survei demikian sudah selesai? Ya, belum. Masih ada satu tahap lagi. Nah, saran kami adalah Anda kunjungi yang namanya website Ubersuggest. Websitenya namanya nelpatil.com. Atau Anda kalau ngeklik di sini ya di Google, Anda cari saja gini, Ubersuggest. Nah, ini. Anda klik yang ini. Anda buka, nanti halaman pertamanya seperti ini. Nah, ketika sudah kebuka, Anda ketik di sini Indonesia. Nah, Indonesia, Anda klik. Kemudian Anda ketik di sini tema apa yang akan Anda geluti. Kalau saya dunia saham, maka hasilnya seperti ini. Nah, jika Anda
menggeluti dunia lain, maka ketik aja. Tapi ingat, ini gratis ya. Jadi kalau yang gratis itu hanya punya kesempatan dalam sehari itu 3. Ini loh, 3. Ya. Nah, apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah pertama, volume pencarian. Ya, kalau kita di sini ada keterangan high, berarti memang tinggi sekali. Tinggi. Tapi juga Anda harus melihat ini. SEO difficulty atau kesulitannya. Ya tinggi juga ini ternyata. Kesulitannya sangat tinggi. Dan Anda lihat, kalau Anda istilahnya dalam pikiran itu salah satu income saya adalah AdSense, maka Anda lihat ini. Cost per click. Untuk Indonesia, cost per click-nya itu 8.000, sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali. Rata-rata itu 1.000, 2.000, 3.000. Ini 8.000 itu tinggi sekali. Kita coba ya tema investasi ya. Semoga masih bisa ini karena gratisan. Anda bisa bandingkan dengan tema-tema yang Anda inginkan. Jadi kalau misalkan tema yang Anda geluti itu yang nyari nggak banyak, ya Anda harus berpikir ulang. Ya. Nah, kita lihat ya buktinya ya. Tadi kan di Google Trends sudah kelihatan bahwasanya dunia pasar modal itu lebih banyak yang mencari daripada dunia investasi. Nah, kita lihat di sini. Nah, untuk dunia saham ini yang mencari sampai 60.000. Nah, investasi hanya 33.000. Kesulitan SEO-nya juga lebih tinggi yang ini. Yang saham ini sampai 68, ini hanya 50. Tapi cost per kliknya juga kecil, lebih kecil. Anda bisa cek lah tema-tema yang lain yang Anda ingin geluti, pasti di sini ada yang lebih kecil. Nah, contoh ya, misalkan ya saya tulis kecantikan misalkan, semoga masih bisa. Nah, lihat hanya 2.000 saja. Ya, jadi tapi SEO-nya juga kesulitannya tidak begitu besar. Nah, ini Anda harus survei itu. Ketika sudah mensurvei ini, maka kemudian kami memutuskan masuk di dunia iklan dunia saham. Ya, karena ya tadi pencarinya banyak, cost per kliknya juga besar, dan kemudian tingkat kesulitannya itu yang harus kami tembus ya. Jadi seperti itu. Kalau Anda ingin membangun website, menurut kami jangan sungkan-sungkan untuk mensurvei terlebih dahulu ya, karena survei inilah yang akan menentukan masa depan Anda di dalam menggeluti dunia website. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi jangan lupa cantumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.